Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas D mata kuliah Keamanan Cyber akan mempresentasikan laporan kemajuan UTS kami yang berjudul Investigasi Forensik Digital Analisis Kerentanan Protokol HTTP terhadap Sniffing Kredensial dan Deteksi Infeksi Malware Net Support Manager RET melalui analisis trafik jaringan. Saya Jilmi Pasca Tsunami dengan NPM 2306601211065 akan membawakan bagian pendahuluan bersama dua rekan saya, Dika Putra Pratama dan Akmal Gipari, yang akan melanjutkan pada bagian metodologi hingga kesimpulan. Laporan ini disusun di bawah bimbingan Bapak Muhammad Agreindra Helmiawan, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memaparkan alur presentasi kami hari ini. Ada 6 bagian utama yang akan kami sampaikan. Pertama, pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kedua, tinjauan pustaka, berisi konsep dasar forensik, jaringan, dan sniffing. Ketiga, metodologi yang menjelaskan alur kerja mengacu pada standar SO IEC 27037, beserta alat dan teknik akuisisi yang digunakan. Keempat, temuan audit, yaitu hasil sniffing HTTP dan HTTPS, verifikasi integritas bukti, dan indikator kompromi atau IOC. Kelima, analisis risiko berupa rekonstruksi kronologi insiden dan matrik risiko. Dan keenam, kesimpulan yang merangkum hasil serta rekomendasi mitigasi. Mari kita mulai dari bagian pertama. Bab pertama adalah pendahuluan, dan yang pertama akan kita bahas adalah latar belakang penelitian. Kelompok 11 memilih fokus studi pada ranah forensik digital. Objek studi kami berupa simulasi trafik jaringan web yang menggunakan protokol tidak terenkripsi, yaitu HTTP, serta berkas tangkapan lalu lintas atau PCAP publik yang bersumber dari repositori malware trafficanalysis.net. Pemilihan objek ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami secara langsung bagaimana kerentanan pada lapisan komunikasi jaringan dapat dieksploitasi, baik dalam bentuk penyadapan kredensial atau sniffing, maupun infeksi malware jenis remote access trojan atau RET. Aspek keamanan cyber ini menjadi sangat krusial karena data yang dikirimkan melalui jaringan seperti kredensial login dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang apabila tidak dilindungi dengan enkripsi yang memadai. Di sisi lain, perangkat yang terinfeksi malware RET berpotensi memberikan akses kendali penuh kepada pelaku serangan tanpa disadari oleh pemiliknya. Oleh karena itu, kelompok kami menyusun rangkaian praktikum yang bertahap. Praktikum ini terdiri dari 3 tahap yang kami sebut sebagai TK1, TK2, dan TK3. TK1 atau tugas kelompok 1 adalah simulasi penyadapan mandiri atau self-sniffing, TK2 adalah akuisisi bukti digital, dan TK3 adalah analisis serta investigasi insiden malware. Ketiga tahap inilah yang menjadi dasar penyusunan laporan kemajuan proyek UTS ini. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan fokus kelas pada bidang forensik, ada 3 rumusan masalah yang ingin kami gali dalam audit ini. Pertama, sejauh mana protokol komunikasi yang tidak terenkripsi, yaitu HTTP, memungkinkan kredensial pengguna tersadap jika dibandingkan dengan protokol HTTPS atau TLS. Kedua, bagaimana prosedur akuisisi bukti digital dapat dilakukan sesuai standar, sehingga integritas dan keaslian barang bukti yang biasa disebut chain of custody tetap terjaga. Dan ketiga, bagaimana indikator kompromi atau indicator of compromise IOC dari infeksi malware dapat diidentifikasi dan direkonstruksi menjadi garis waktu insiden yang utuh berdasarkan artefak lalu lintas jaringan. Dari rumusan masalah tersebut, kami merumuskan 4 tujuan penelitian. Pertama, mendemonstrasikan dan membuktikan risiko kebocoran kredensial pada protokol HTTP dibandingkan dengan HTTPS melalui simulasi paket capture. Kedua, menetapkan prosedur akuisisi dan preservasi bukti digital yang mengacu pada kerangka kerja SNI ISO IEC 27037 agar integritas data tetap terjaga. Ketiga, mengidentifikasi indikator of
Promise, serta menyusun rekonstruksi kronologi insiden infeksi malware, Net Support Manager RET, dan keempat, merumuskan rekomendasi mitigasi keamanan jaringan bagi pengembang maupun pengguna. Baik, itu tadi bagian pendahuluan dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Dika Putra Pratama, untuk melanjutkan ke bagian tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Baik, terima kasih Zilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Pratama dengan NPM 2306601210069. Saya akan melanjutkan presentasi ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, dan bab 3, metodologi penelitian. Pada bab tinjauan pustaka ini, kami memaparkan landasan teori yang relevan dengan fokus studi kami, yang mencakup 6 konsep dasar. Pertama, digital forensik atau network forensik, yaitu cabang ilmu forensik digital yang berfokus pada penangkapan, pencatatan, dan analisis lalu lintas jaringan untuk mengumpulkan informasi hukum atau menyelidiki suatu insiden keamanan. Kedua, packet sniffing, yaitu teknik penyadapan lalu lintas data pada suatu jaringan menggunakan aplikasi packet analyzer seperti Wireshark yang memungkinkan penyerang membaca isi paket apabila data tersebut tidak dienkripsi. Ketiga, protokol HTTP dan HTTPS. HTTP mengirimkan data dalam bentuk plain text sehingga rentan disadap. Sedangkan HTTPS menambahkan lapisan enkripsi TLS yang menyembunyikan isi komunikasi dari pihak ketiga. Keempat, malware dan remote access trojan atau bisa disebut RAT, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup, mengendalikan, atau mencuri data dari perangkat korban secara jarak jauh melalui server command and control atau C2. Kelima, indicator of compromise atau bisa disebut LOC, yaitu artefak teknis seperti alamat IP, domain, atau pola trafik yang mengindikasikan telah terjadinya kompromi pada suatu sistem. Dan keenam, SNI ISO IEC 27037, yaitu standar yang mengatur pendoman identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital agar keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain landasan teori tersebut, kami juga merujuk beberapa penelitian terdahulu, seperti Lutfansa dan Rosiani meneliti pemanfaatan Wireshark untuk menyadap komunikasi HTTP dan menemukan data post berisi username password dan diambil langsung. Milan dan Rochmadi melakukan monitoring sniffing paket data jaringan lokal sebagai evaluasi keamanan. Tambu Polon mengkaji identifikasi trafik malware melalui Wireshark. Setiawan dan Kusuma meneliti forensik jaringan pada infeksi malware Metastealer dengan metodologi SWGDE. Serta Cahyanto dan Prayudi meneliti investigasi forensika log web server dengan pendekatan Hidden Markov Models. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Alur penelitian kelompok kami mengacu pada kerangka kerja SNI ISO IEC 27037 yang terdiri atas 4 tahapan. Tahap pertama, preparation, yaitu menyiapkan lingkungan analisis yang bebas dari gangguan dan kontaminasi malware, serta menyiapkan perangkat lunak pendukung seperti Wireshark, WinRAR, dan PowerShell. Tahap kedua, identification, yaitu mengidentifikasi sumber bukti digital berupa simulasi login, HTTP atau HTTPS di TK1, dan berkas PCAP publik yang diduga memuat aktivitas malware di TK2. Tahap ketiga, acquisition, yaitu mengunduh dan mengekstraksi berkas bukti, kemudian memverifikasi integritasnya melalui perhitungan nilai hash MD5 dan SHA-256. Dan tahap keempat, preservation, yaitu menyimpan berkas bukti asli tanpa modifikasi dan melakukan seluruh analisis selanjutan di TK3 terhadap salinan berkas guna menjaga orisinilitas bukti. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan 2 instrumen utama, packet capture langsung menggunakan Wireshark pada interface WP aktif untuk merekam simulasi login pada laman HTTP, tabstabnet.punweb.com, login ASPX, dan laman HTTPS github.com sebagai pembanding, serta akuisisi bukti digital statis terhadap berkas PCAP publik dari repositori malware traffic analysis net.
yang diverifikasi integritasnya menggunakan hash MD5 dan hash SHA-256 melalui perintah get file hash pada PowerShell. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan meliputi Wireshark versi 4.02 sebagai standar industri tool untuk deep packet inspection, PowerShell dengan perintah get file hash sebagai alat bawaan Windows untuk perhitungan hash, WinRAR Archiver versi 6.21 untuk mengekstraksi berkas arsip transkripsi AS, Google Chrome untuk save download dari repositori dataset publik, serta laptop dengan sistem operasi Windows 11 sebagai lingkungan analisis standalone yang tidak terhubung ke jaringan eksternal guna mencegah resiko penyebaran malware selama proses analisis berlangsung. Baik, itu tadi bagian tinjauan pustaka dan metodologi dari kami. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Akmal Gifari, untuk memaparkan hasil temuan audit, analisis risiko, hingga kesimpulan. Terima kasih Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Gifari dengan NPM 2306601211118 akan menyampaikan bab 4 mengenai temuan audit dan analisis risiko, serta bab 5 mengenai kesimpulan awal. Tugas kelompok 1, sniping kredensial HTTP versus HTTPS. Kita mulai dari temuan yang pertama, yaitu hasil dari sniping kredensial pada tugas kelompok 1 yang membandingkan protokol HTTP di port 80 dengan HTTPS di port 883. Pada sisi HTTP, kondisinya tidak transkripsi dan rentan disadap. Ketika kami melakukan simulasi login menggunakan request post ke halaman login ASPX. Seluruh parameter prom seperti TB username dengan nilai admin kelompok 11 dan TB password dengan nilai rahasia 123 terbaca langsung dalam bentuk teks biasa tanpa progres deskripsi apapun. Sebaliknya, pada sisi HTTP, koneksi menggunakan TLS versi 1.2 atau 1.3 sehingga seluruh data transkripsi penuh. Wireshark hanya menampilkan label application data atau ignored Angro record karena isi komunikasi telah dienkripsi setelah proses TLS handshake selesai dan tidak ada kunci deskripsi yang tersedia bagi penyadap. Selanjutnya tugas kelompok 2 sama tugas kelompok 3, integritas bukti dan IOC. Selanjutnya pada tugas kelompok 2 dan 3 kami melakukan verifikasi integritas bukti digital dan hasil perhitungan hash MD5 dan SHA-256 pada tugas kelompok 3 yang menunjukkan kecocokan 100% dengan hash awal di tugas kelompok 2 yang membuktikan chain of study atau integritas bukti digital tetap terjaga. Dari analisis trafik jaringan kami menemukan 3 indikator kompromi atau IOC. Yang pertama, alamat IP server command and control yaitu 45.131.214.85 yang menjadi tujuan puluhan permintaan HTTP post berulang. Kedua, endpoint beaconing atau pack URL HTM dengan user agent bernama NetSupport Manager beserta payload polling seperti CD atau poll, info, dan ACK. Yang ketiga, alamat IP internal korban yaitu 10.1.21.58 yang dikonfirmasi melalui paket DHCP ACK. Seterusnya ada rekonstruksi kronologi insiden. Temuan-temuan tersebut kami susun menjadi rekonstruksi kronologi yang mengikuti pola cyber kill chain. Dimulai pukul 9:15.00, host korban memperoleh alamat IP internal dengan 10.1.21.58 melalui DHCP ACK. Pada jam 9:15, tepatnya lebih 45 detik, terjadi inisiasi koneksi berupa TCP handshake ke alamat IP eksternal, di mana 4,5.131.214.85. Setelah itu pada jam 9:15, tepatnya lebih 46 detik, dilakukan permintaan pos pertama ke atau pack URL HTM yang menandakan proses check-in ke server kedua. Dan dari pukul 9:16 hingga 9:28 terjadi puluhan permintaan pos berulang yang menunjukkan komunikasi beaconing berkelanjutan ke server C2 tersebut.
Berdasarkan seluruh temuan dari tugas kelompok 1 hingga tugas kelompok 3 tadi, kami memetakannya ke dalam matriks penilaian risiko. Kerentanan pertama, kredensial login yang mengirim plain text melalui HTTP memiliki kemungkinan tinggi dan dampak tinggi sehingga level risikonya tinggi. Kerentanan kedua, perangkat korban yang terinfeksi RAT dan aktif melakukan beacon ke server C2 memiliki kemungkinan sedang namun dampak tinggi sehingga level risikonya juga tinggi. Dan kerentanan ketiga, traffic beaconing berkelanjutan yang membebani bandwidth memiliki kemungkinan sedang dan dampak sedang sehingga level risikonya sedang. Dua risiko level tinggi inilah yang menjadi prioritas mitigasi segera. Selanjutnya, kesimpulan awal dan rekomendasi mitigasi. Sebagai penutup pembahasan, kami sampaikan kesimpulan awal dari audit ini. Hasil audit menunjukkan kondisi keamanan pada objek studi masih memiliki celah signifikan. Simulasi tugas kelompok 1 membuktikan bahwa protokol HTTP membiarkan kredensial login terbaca plain text. Sedangkan HTTPS atau TLS efektif melindungi data dari penyadapan. Analisis forensik tugas kelompok 2 dan 3 menunjukkan proses akuisisi bukti yang mengikuti kerangka SNI ISO atau ISC 27037 berhasil menjaga integritas barang bukti serta mengungkap indikasi infeksi malware Net Support Manager RAT yang beaconing berkelanjutan ke server C2. Dampak insiden ini tergolong tinggi pada aspek kerahasiaan karena berpotensi membuka akses data sensitif korban. Dari temuan tersebut, kami merumuskan rekomendasi mitigasi bagi pengembang menerapkan HTTP pada seluruh halaman login dan data sensitif, menonaktifkan fallback ke HTTP tanpa enkripsi, serta memantau traffic keluar untuk mendeteksi pola beaconing tidak wajar. Bagi pengguna, waspada saat memakai Wi-Fi publik seperti di kos, kampus, atau kafe, memastikan ikon gembok HTTPS muncul sebelum login, serta menggunakan VPN sebagai lapisan perlindungan tambahan. Temuan ini menegaskan urgensi penerapan HTTPS secara menyeluruh, edukasi pengguna, serta penyusunan SOP tanggap insiden yang akan kami rancang lebih lanjut setelah UTS. Demikian presentasi laporan kemajuan UTS dari kelompok 11 kelas D. Kami, Akmal Gipari, Dika Putra Pratama, Jelmi Pasha Tsunami, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.